Ivermectin itu kan obat cacing setelah gua cari tahu. Pertama, kayaknya uji klinisnya belum selesai atau apapun penelitiannya di kita belum. Okay. Jadi kita tuh hanya ikut-ikut India yang makan itu gitu kan. Yeah. Berarti bagus mana nih? Keterbukaan informasi atau ketertutupan informasi bagi lu? Nggak ada yang bagus. Yang bagus terbuka tapi terfilter. Karena menurut gue yang membedakan satu manusia dengan manusia lain itu adalah effort. Selamat datang di YouTube channel saya, Bos Sugi. Setelah berapa lama saya tidak berkunjung kepada teman dekat saya, hari ini kita mengunjunginya lagi. Perkenalkan, Bro Hendra. Biasanya kita berdebat, tapi kali ini enggak ya? Tetap kemerdekaan. Gue yang menghindar, nggak mau. Nggak mau? Nggak mau debat kusir. Ada alasan apa loh? Kenapa nggak mau debat kusir hari ini? Masih lemes. Masih lemes. Emang ada kejadian apa nih bro? Selama berapa bulan kita nggak ketemu nih? Mr. C19 ngetok kamar gue. COVID-19. Iya, mengetuk kamar gue dan gue nggak persilahkan masuk, tapi dia mempapari badan gue. Jadi dan gue terpaksa benar-benar isoman, dan itu pilihan gue isoman. Berarti itu yang namanya COVID itu yang selama ini nggak dipercaya sama masyarakat, berarti benar ada ya? Gue nggak pernah bilang dia nggak ada dari dulu. Gue bilang ada. Gua ngomong di luar sana. Gue nggak peduli. Maksudnya gini loh. Wah, itu pengalaman banyak banget. Jadi gini bro, setiap gue kayak sorry itu saya misalnya naik ojek online. Oke. Itu gue sering tanya, maksudnya gue kayak survei sendiri di luar sana itu kira-kira komunitas-komunitas ini tuh nganggapnya ada atau enggak. Dan mereka tuh seolah-olah mengedukasi gue tentang konspirasi, tentang macam-macam. Dan gue mendengarkan, nggak mendebat, karena menurut gue percuma kalau gue mendebat, ya kan? Iya. Sebenarnya kan mereka juga nggak tahu-tahu amat, nggak mungkin lah mereka sampai recheck ke sainsnya, recheck ke medisnya, nggak mungkin banget. Pasti itu kan sekelompok orang yang ikut-ikutan kan. Jadi gue bilang, oh iya Kang, waduh nuhun pisan infonya Kang, gue bilang gitu-gitu. Jadi ya udah, jadi masih gue, oh di luar nih kalau ini nih kayak gini gitu, yang menengah ke bawah tuh ternyata pemahamannya begini. Dan itulah yang mengapa nggak selesai-selesai di kita, mungkin dari situ juga bisa. Lu taunya pertama kali lu terpapar tuh yang berasa tuh apa dulu sih, bro? Pertama mungkin berawal dari gua berkunjung ke teman gua dan dia nggak cerita kalau mereka lagi sakit. Dan gua nggak tahu sakitnya apa. Cuman ada satu orang yang agak parah banget, dia kayak demam kayak gitu. Nah, ini juga bahaya nih, orang kalau lagi sakit gitu udahlah sekarang mah mendingan ngomong, jangan datang gua lagi sakit kan gitu kan, harusnya kan. Tapi mungkin ya gitulah. 2 hari dari situ gue ngerasa tulang-tulang gue pada linu semua, terus kepala sakit. Gue pikir biasa ini gitu. Besoknya tiba-tiba mulut gue pahit. Besoknya lagi pas gue mau bersihin muka, kok nggak wangi. Dari situ tuh, wah gue bilang gitu. Terus gue nyeduh kopi kan, gue pakai grinder sendiri, gue giling sendiri kopinya. Kok nggak wangi? Terus gue penasaran, itu minyak kayu putih gue tuangin ke hidung gue tetesin begitu. Gak wangi juga, terus gue agak senyum sih, wah gue COVID juga nih akhirnya, gue bilang. Ya udah, dari situ gue putusin tes mandiri, pakai saliva. Gue bingung kan tadinya kan, ngetesnya gimana, kalau adek gue suruh ngetesin malah dia kena droplet gue gitu kan, jadi masih gue mikirin orang lah. Akhirnya gue video call sama temen gue, terus makainya kayak gimana, terus diliatin. Ternyata ada bayang-bayang positif di situ. Dari situ ya gue putuskan, gue nggak mau ke rumah sakit. Walaupun gue agak ngeri, ada komorbid kan, gue kan bekas stroke dulu kan. Cuman nggak tahu, kayaknya belief system di otak gue jalan deh kayaknya. Maksudnya nggak tahu gimana, gue yakin bahwa ini nggak akan berat gitu loh. Ya gue milih di kosan aja. Berarti lu lebih
belajar mengendalikan mental yang ada di dia dulu. Bro. Betul. Jadi mental dan gini, rata-rata teman-teman gue yang kena COVID tuh kayak menghindari dengerin TV gitu kan, nonton TV, baca berita tentang yang meninggal gitu-gitu kan mengganggu mental ya. Kalau gue enggak. Gue sengajain gue nonton itu dan denger itu, baca-baca beritanya. Tapi fokus gue lain. Fokus gue mengapa mereka bisa meninggal. Jadi bukan yang meninggalin, tapi kenapa mereka meninggal. Jadi gue cari tahu. Ternyata banyak yang kurang minum. Yang di rumah sakit itu kadang-kadang kan nggak ada yang ngelayanin minum gitu kan. Terus belum lagi mentalnya terganggu, yang sebelah meninggal, yang sebelah minta tolong kurang oksigen. Itu kan jadi tekanan mental tersendiri. Makanya pilihannya sebenarnya kalau yang nggak berat sih mendingan isoman sih sendiri. Jadi, walaupun sendiri gitu bro. Dehidrasi ya salah satu. Dehidrasi. Jadi kalau dehidrasi katanya sih pengentalan darah. Terus doktrin kita selama ini kan minum 8 gelas, itu menurut gua rada statement yang rada gila sih. Karena sekarang kan gelas kan macam-macam, bisa yang segede gini, bisa gelas espresso, gelas apa yang dimaksud kan gitu. Ya kan? Intinya lu berusaha minum sebanyaknya aja? Enggak. Jadi ya gini sebenarnya nggak mau sebanyaknya juga kalau gua kembung nanti gimana. Tapi katanya gini, per 30 mili itu 1 kilo berat badan kita. Gua taruh kata 90. Ya berarti kan lebih dari 2 liter. Jadi bukan 2 liter seperti yang di canang-canangkan di luar. Ah gitu. Oh, pinter juga. Melengkapi kalimat gua. Melengkapi. Kan kita emang diciptakan untuk saling apa? Tapi kadang-kadang gua menyesal sih melengkapi kalimat-kalimat. Nah, abis itu lu berarti merawat diri sendiri hampir berapa minggu ya? 3 minggu ada? Enggak. Sebenarnya kalau gini, penciuman gua hilang tuh 8 hari. Jadi sebenarnya ya mungkin sama demam yang awal, bukan demam, yang sakit tulang dan sebagainya itu mungkin gua 9 harian sih. 9 harian. Jadi 2 hari nggak enak, terus 6 hari demam. Terus kayak gitu, sebenarnya dari situ gua biasa-biasa ya. Lu lebih banyakinya di bed rest? Atau enggak, gue kalau pagi-pagi jemuran, terus kayak gerak-gerak badan, stretching dan sebagainya. Cuman gue 18 hari asli nggak keluar ruangan 3x3 itu sih. Itu sebenarnya bisa gangguan jiwa juga kalau terlalu lama, karena walaupun gue bisa ngobrol di telepon gitu ya, tapi sebenarnya kita ini makhluk sosial yang butuh touching gitu, ketemu. Ya kan? Nggak mungkin ngobrol di telepon gitu sama dengan ngobrol sama makhluk halus kan? Jadi itu juga menjadi alasan lu, podcast kita kali ini, lu mengenakan masker, mau memberi contoh. Itu memberikan contoh dong. Memberikan contoh kan? Masa gua ngomong-ngomong soal, masa gua alumni COVID? Survival ya? Iya. Pasukan yang selamat. Harusnya seperti itu. Oke. Nah, yang lu ingin berikan ke masyarakat tuh sebenarnya apa sih? Sebenarnya COVID itu apa? COVID itu virus yang belum ada obatnya, setahu gue. Obatnya tuh hanya imunitas kita. Jadi kalau ada di sana di luar air kelapa lah, obat COVID. Terus apa lagi? Jahe. Wah ya bawang gitu. Gini sih sebenarnya. Selagi lo percaya itu adalah obat COVID, itu sugesti yang bagus gitu deh. Gue nggak mau ngomong salah bener gitu kan. Karena memang nyatanya sugesti kita yang benar-benar bermain. Semakin positif, semakin dia menciptakan mengeluarkan hormon-hormon yang akan menyembuhkan. Kan gitu kan, secara mental juga lebih menenangkan. Sok aja itu malah tiba-tiba kata dia roti tawar menyembuhkan, ya sok wae gitu kan. Tapi asal jangan klaim. Ya kan? Ketika lo klaim ini kopi apa gitu menyembuhkan, itu jadi salah. Tapi kalau untuk diri sendiri ya nggak apa-apa, sok aja. Lu ada nggak makan obat-obat yang sekarang di umum ada, seperti contohnya? Nah, gini, ivermectin itu kan obat cacing setelah gua cari tahu. Pertama, kayaknya uji klinisnya belum selesai atau apapun penelitiannya di kita belum. Jadi kita tuh hanya ikut-ikut India yang makan itu gitu kan. Nah, menurut gue itu sangat beresiko dengan orang yang punya komorbid kayak gue. Jadi maksudnya gini, ya oke lo nggak apa-apa, kalau tiba-tiba gue kenapa-napa gimana? Jadi mendingan gue memilih untuk nggak minum. Gue hanya melengkapi vitamin-vitamin aja sama ya mentalnya dibenerin. Lu cara ngelatih mental itu, lu mendapatkannya
dari realita kehidupan lu yang sebelum-sebelumnya, atau lu dari karena gue tahu lu kan seneng baca buku. Buku-buku apa sih yang bikin lu semangat? Lo kalau pernah baca bukunya Albert Camus namanya Sampar, itu bahasa Indonesia Sampar. Itu juga cerita tentang pandemik. Ya dari situ gue cerita kayak tabiat masyarakat yang ditimpa pandemik tuh, dari mulai ketakutan sampai akhirnya berani, sampai akhirnya nggak peduli. Ya di dunia manapun seperti itu, apalagi di Indonesia yang secara dogmatik, secara apa ya, banyak banget local wisdom, banyak banget akhirnya yang mempengaruhi respon terhadap apa yang sedang terjadi kan gitu kan. Nah itu ya tapi kurang lebih sama di seluruh dunia ketika ditimpa pandemik. Itu sama. Bedanya sekarang itu ada media sosial, ya kan? Itu yang ngebooster semakin menakutkan atau semakin beragam opini. Kalau dulu kan mungkin ya kalau pandemiknya di Indonesia, ya di Indonesia aja, ya kan? Kalau sekarang gue mau nanya, menurut lu, kan sekarang dengan adanya handphone yang modern seperti ini, dengan adanya, ngomonglah kata tahun 2000-an, kita handphone masih yang dongle tuh, yang cuma bisa SMS. Itu kalau kata gue, ya ngalamin, tua gue. Kebayang kita kalau pakai handphone kayak begitu, kayak lebih stres mana? Kalau gua rasa yang handphone dulu, bro. Gini. Kalau dulu kita lebih terjaga dari informasi-informasi yang nggak karu-karuan. Lebih terfilter gitu loh. Tapi kalau dengan sekarang, lo mau di lock di mana, mau lo pakai VPN ya bisa juga masuk gitu kan, bisa aja kan. Nah, kan tapi kalau handphone dulu yang dongle itu, yang zamannya cuma SMS, mungkin lebih aman itu atau yang sekarang? Kalau kata gua kan kalau sekarang kita bisa memilih berita loh. Iya, tapi juga gimana ya? Kita tuh terfilter kalau dulu tuh ya mungkin beritanya ya hanya yang diizinkan beredar aja kan. Gitu. Gitu. Berarti kita mungkin terhindar dari hoax kalau dulu. Hoaxnya tuh masih bisa bisa ditolerir lah. Kalau sekarang tuh udah siapa aja bisa ngomong. Berarti ya kan? Bagus mana nih? Keterbukaan informasi atau ketertutupan informasi bagi lo? Nggak ada yang bagus. Yang bagus terbuka tapi terfilter. Berarti tetap yang ngatur diri sendiri dong berarti? Iya, selama negara atau apapun nggak bisa mengatur, kita sendiri sebenarnya yang lebih penting. Kita sendiri yang mau fokus kemana. Jauhi energi negatif, itu yang lo lakuin. Jadi kayak gue kan, gue sengaja dengerin berita yang meninggal berapa ya, tapi fokus gue lain. Penyebab mereka apa? Misalnya penyebab mereka diabetes, ada gue mah enggak. Jadi kan beres urusannya kan. Gitu. Dan lu dengan kondisi lu, sorry ya, lu kan pernah kena stroke ya. Nah, itu yang lu lakuin itu berpikir positif, jaga badan, membaca informasi yang positif, dan apalagi? Itu saja 3 itu. Dan nelponin orang yang sedang kena COVID juga, terus nge-share aja. Saling menguatkan. Saling menguatkan. Ada yang misalnya kan, sebenarnya tipe-tipe manusia kan beda-beda. Ada yang cemas, ada yang lebay gitu kan. Ya gue ajak ngomong mereka santai aja, gue aja nggak apa-apa kok. Sebenarnya gue kan, ya katanya beresiko, tapi gue nggak apa-apa gitu. Iya. Selamat lo ya, ini lo sebagai survival. Terus ngomong-ngomong, lu selama kegiatan itu, lu kan ada ngejalanin kopi? Oh iya dong. Itu berhenti gimana, bro? Berhenti dulu. Berhenti, gue gini loh. Gue takutnya kalau gue tetap bikin kopi, terus ada droplet gue, terus orang lain jadi COVID gara-gara minum kopi gue gak mau. Jadi bisnis itu selama COVID sama lu stopin dulu? Stop dulu, terus kan adek gue juga kayaknya kena juga, terus di komplek gue banyak juga yang kena, jadi ya udahlah, tutup aja. Ini sebenarnya kalau COVID, kalau kata lu, sorry ya ini nanya, airborne atau enggak sih? Atau ini kita nggak ada yang tahu, ini sebenarnya dari mana pun nggak ada yang tahu? Ya sekarang tuh gini, katakanlah airborne, ya bener ya. Kemungkinan airborne mungkin sekali, tapi kita nggak boleh nyalahin siapa-siapa. Kita udah nggak bisa nyalahin. Misalnya lo kena nih, udahlah stop nyalahin orang. Misalnya gara-gara si Anu ketularan gitu, nggak usah. Banding lo bebenah diri sendiri. Banyak ya kan yang suka nyalahin, wah ketularan si Anu nih, udah. Ya sudahlah, stop blaming, udah. Stop menghakimi.
jalani yang terbaik untuk diri lu, yang terbukti sekarang lu adalah selamat dari COVID selamat. Itu sudah... Gue mikirnya gini sih bro, dulu aja stroke gue bisa survive sampai bisa bangkit lagi, terus COVID ini pasti gue bisa. Jadi keyakinan itu yang gue nggak tahu dari mana mekanisme berpikirnya, tapi ya gue yakin aja ini mah nggak apa-apa gitu. Gue sebentar demam-demam gitu, terus ya udah baik lagi gitu. Oke, balik lagi ke keyakinan ya. Keyakinan. Kan sekarang tuh kita krisis keyakinan. Karena banyak informasi, karena banyak pengetahuan, jadi sebenarnya belief system ada masalah. Oke. Jadi selamat ya, sekarang lu kan udah dari COVID ini selamat. Gue juga tapi jebol kasih. Bro, tiap hari GrabFood, GoFood gitu jebol. Karena gue nggak tega kalau misalnya harus adek gue nganterin makanan, ntar dia terpapar kayak gitu. Kan. Udahlah ya. Tapi kan sekarang lu kan kita loncat sedikit ya. Lu kan ada bisnis yang kopi ini. Lu bisa ceritain nggak asal muasalnya kopi ini tuh? Lu jadi, kenapa bisa ada passion dari ya karena musisi kan sekarang kan di masa ini kan banyak yang nggak boleh manggung apa. Termasuk lu kerjaan buat arrangement nggak ada. Nggak ada. Terakhir gua ngerjain arrangement tuh Mei, itu pun satu. Pesanan dari Malaysia, string section. Oke. Nah jadi lu belajar kopi gimana tah? Sebenarnya karena gue hobi minum kopi, terus kayak terpikir kenapa nggak gue bisnis kopi aja. Terus temen gue bilang, jangan lo, banyak yang gulung tikar. Terus gue balikin gini, ya tapi kan banyak juga yang enggak. Gue mah mau fokusnya ke yang nggak gulung tikar. Kalau lo mau fokus ke yang gulung tikar ya sok aja gue bilang. Lu bisa nggak ceritain sedikit lu gimana belajar kopi? Jadi gue datang ke Bogor, ke Sukabumi, terus kayak belajar tentang kopi, ngobrol-ngobrol sih lebih cupping, terus ngobrol sama teman-teman barista kayak gitu. Memang pertama gue pembelajar dan doyan kopi, jadi ya cepet gitu. Emang kopi itu rasanya ada yang berbeda-beda bro? Beda-beda, ya simpelnya kalau Arabica tuh lebih fruity, lebih asam. Kalau Robusta tuh lebih dark, lebih pahit. Nah, lu kan sama berapa bulan kan ini kopi lu kan berjalan baik. Gua mau nanya nih, ini tapi sedikit out of context. Yes. Gimana lu bisa ngeracik rasa yang sampai orang lain, ya kita ngomong lah ya. Sorry ya, gua nggak di-endorse sama Hendra ya. Oh iya. Gua punya prinsip. Ini murni ya bro, testimoni berarti. Testimoni. Thank you. Gua selalu punya satu pride gua. Barang yang enak akan masuk podcast gua. Tapi yang nggak enak ya gua nggak akan masukin. Itu prinsip gua. Ini rasanya jujur enak. Ya. Terima kasih. Yang gue bingung satu bro, lu gimana bisa ngeracik taste yang bisa sampai orang kayak gue yang penggemar kopi bisa ngerasa enak. Itu cara lu ngeracik ya tuh? Gue tidur dengan kopi bro. Lo kalau datang ke kosan gue, itu di kaki gue tuh mesin grinder, terus di pinggir-pinggirnya tuh bermacam-macam biji kopi. Jadi gini. Sebelum gue jual, itu habis berkilo-kilo kopi untuk gue eksperimen. Ini dicampur ini, enak nggak gitu. Kayak karakter Arabica dari Toraja sama Arabica Bulu Batak. Itu kayak gimana bedanya dengan misalnya Temanggung, kayak gimana. Wah, nggak enak. Terus gue kasih cobain orang, enak nggak gitu. Tes lapangan juga ya? Iya, terus ya tapi susah kalau lidah saset ya komentarnya pasti bilang nggak enak semua. Jadi gue tanya balik, lo biasanya minum kopi apa? Kopi anu? Oh ya udahlah ya gitu. Jadi memang harus ditesnya nih pengopi beneran kayak lo gitu loh. Dari situ gue dapat kesimpulan, berarti rasionya segini kayak gitu. Oke. Ini kopi lo ini ada 3 varian ya? 3 varian, Arabica, Robusta, dan Arabusta. Arabusta itu ya blend lah sebenarnya. Cuman gue pengen nyeleneh aja namanya. Lihat dulu ya. Ini kopi asli enak. Gua sekarang mau nanya sama lu. Kenapa namanya Afirmasi Kopi? Wah, itu kan orang biasanya bagus. Nama tempat atau apa. Lu kenapa ngasih namanya Afirmasi? Karena gua nggak bilang lowest position atau zero di titik itu enggak, tapi nyatanya emang gua lagi jatuh dengan berbagai macam cerita
hidup gue. Tapi gue yakin bahwa orang yang mengalami banyak peristiwa itu orang-orang yang terpilih. Mudah-mudahan gue juga termasuk orang yang terpilih. Yang nanti akan mendapatkan hadiah dari universe. Ya nggak, bro? Artinya afirmasi apa sekarang? Afirmasi itu jadi gue mensugesti positif. Apapun yang sekarang sedang gue alami itu menuju ke kebangkitan baru. Kebangkitan baru. Jadi katakanlah gue selagi jatuh, ini tuh persiapan untuk gue bisa growing lagi, bahkan lebih dari bukan lebih dari tahu bulat, kencang banget tuh tahu bulat. Oh ya, tahu bulat tuh kencang banget, nggak apa-apa. Jadi gini bro, kadang-kadang kalau kita dilempar ke titik nol, nanti kita akan punya daya lontar yang lebih tinggi dari sebelumnya. Iya kan? Gue meyakini itu sih. Nah mungkin gue mengafirmasi diri gue untuk bisa seperti itu. Makanya namanya afirmasi kopi. Jadi mungkin lewat kopi ini banyak hal-hal positif yang bisa gue pikirkan. Jadi lu selalu berkeinginan dengan nama afirmasi. Orang tahu ini kopi yang berasal dari lu dan sebuah kisah di baliknya. Soal keyakinan berpikir positif itu ditularkan ke orang-orang. Jadi kalau lo lihat menu-menu minuman yang siap minum, itu isinya juga mengafirmasi juga. Jadi kan nanti misalnya kopi Renjana, misalnya afirmasi Renjana. Renjana itu aslinya hasrat artinya. Misalnya gue tulisnya kopi afirmasi Renjana itu espresso, susu dengan sentuhan vanila. Terus gue bilang setiap manusia mempunyai hasrat dan harus disisipkan logika agar semuanya seimbang. Nah kayak gitu loh bro, jadi ada quotes yang bisa memotivasi orang. Gitu, jadi sedikit ya, kopi ini setelah anda mendengarkan cerita, maksud kopi ini dibuat pun untuk kita semua menjadi lebih positif. And bro, lu menyentuhkan dari hidup lu, di mana lu terkena musibah dengan stroke lu, tapi lu tidak patah semangat. Sebagai musisi, lu pada saat sekarang pandemi lu gak bisa manggung, tapi lu tetap mencari cara untuk berkarya. Ini kan berarti energi positif yang lu... Karena menurut gue yang membedakan manusia, satu manusia dengan manusia lain, itu adalah effort. Jadi semakin dia punya effort, semakin dia punya value. Menurut gue ya, gak tahu. Benar. Yuk, selama manusia masih bernafas, kita harus mencari gimana kita bisa berkarya di kehidupan. Itu bukan sih? Benar. Dan kita belajar dari kopi itu banyak sebenarnya. Kayak, ya kopi itu sepahit apapun tetap dicari. Seperti kopi aja lah. Sepahit apapun tetap dicintai sama penikmatnya. Kayak gitu banyak sekali. Terus kita bisa belajar, kita bisa tahu rasa manis itu dari rasa pahit. Ya kayak gitu kan sebenarnya itu positif. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya perlu pengorbanan dan proses, itu penting banget. Ya seperti kopi pada saat tumbuh, ya kan? Dia harus yang matang. Terus harus dibuka dari buahnya, hanya diambil bijinya. Betul. Dikeringkan, roasting itu ya kan? Lagi, roasting kan? First crack, second crack, kayak gitu-gitu. Iya kan? Thank you banget loh bro. Siap. Ini kita akan ketemu lagi. Ini kan thank you, gue juga senang lu bisa sembuh. Iya. Lu ada kesan atau pesan untuk para penonton di channel gua nggak ya? Ada dong. Ya mulailah open mind dengan banyak hal. Karena semua hal itu pasti ada argumennya sendiri, dan kita untuk bisa menerima pendapat itu, kita harus lepasin dulu pendapat kita. Jadi baru kita akan mengerti kenapa kayak gini. Gua mencoba mengerti orang yang tidak percaya dengan COVID. Iya kan? Dia mikirnya apa sih? Atau dia taunya apa sih? Biasanya gini, semakin banyak referensi, kita akan semakin bijak. Harapannya kan begitu. Dan kalau udah bijak, kita mungkin bisa meluruskan. Tapi kalau semakin kita nggak punya referensi, kita akan menganggap itu sebagai satu-satunya kebenaran. Benar nggak? Mungkin mereka yang bilang nggak ada itu ya taunya dari temannya, taunya dari penggemar konspirasi gitu. Jadi lepaskanlah egomu. Lepaskanlah untuk menuju ke suatu realita kehidupan yang bisa membantu hidup lu lebih baik. Sip, itu dia bro. Sah ya. Terus yang kena COVID, jangan cemas.
Yang penting minum, itu minum tuh kuncinya, sama vitamin, sama berjemur. Udah itu doang. Vitamin tuh nggak spesifik kan, apapun vitaminnya ya? Enggak, yang vitamin, ya adalah vitamin C, zinc, yang gitu A, B, terus D3, kayak gitu loh bro. Ada juga bro. Tentu konsullah dengan dokter, karena aku sendiri disupport dengan beberapa teman aku, dokter kan. Aku juga kan dulu ngelatih choir di kedokteran Unpad. Jadi ada andil dari teman-teman yang juga nge-support vitamin. Jadi guanya tenang sih. Bertanyalah ke dokter, dengan kata lain itu ya? Tanyalah ke dokter. Karena memang kalau, ya gini, ya kalau pertanyaan lo medis, tanya ke dokter. Kalau pertanyaan lo musik, tanya ke musician. Tanya ke gue, kalau pertanyaan tentang musik. Iya. Kalau tanya tentang kain kafan, tanya ke lo. Thank you banget loh. Siap. Ya. Siap. Thank you juga. Selalulah berpikir positif. Jangan lupa teman-teman, Afirmasi Kopi ada Instagramnya di Afirmasi nanti ada Kopi Instagram. Bro, lu nggak keberatan kan pegang satu bro? Apa? Kita kasih lihat ke kawan-kawan semua. Ntar stikernya mana nih? Oh ya, afirmasi. As long as coffee in the world, as long as there was coffee in the world, all bad good things be. Nah itu kan dalam arti bahasa Indonesia bro? Ya selagi ada kopi emang sejelek apa sih hidup lo, kayak gitulah. Dengar ya. Jadi semangat. Ya kopi itu memang menumbuhkan semangat. Jadi maksudnya lo nggak usah takut dengan apapun. Selagi masih ada kopi, afirmasi tentunya. Kopi afirmasi. Yes. Banyak pesan di dalamnya. Banyak pesan. Mungkin kalau yang ingin pesan kesan kata-kata mutiara, boleh dong di Instagram lu masuk atau bertanya ke lu ya. Gue jarang Instagraman sih. Apa yang boleh gue masukin apa nih di bawah sign Instagram? Nomor WhatsApp lu? Boleh sih. Hah? WhatsApp boleh. WhatsAppnya Bro Hendra nanti kita masukkan ke dalamnya ya. Boleh. Ya. Terima Pokoknya kasih. Mas positif lah, itu yang penting. Oke. Ya. Terima kasih juga Bos Sugi. Maju terus channelnya. Semakin keren lah sekarang. Thank you bro. Kan berkat lu dari awalnya. Lebay. Ya. Nanti kita berseteru lagi. Kita nanti akan berseteru lagi beberapa bulan ke depan. Sebelum saya tutup, jangan lupa sombong itu wajib bagi yang terbukti. Beliau terbukti. Oke? Berarti gue terbukti bro? Terbukti. Artinya gue survive dan positif? Positif. Berarti gue berhak sombong? Harus. Sombongnya kira-kira di atas lo atau di bawah lo atau setara? Di mana ada udara yang masih kita bisa hisap dan kita masih berasa kita itu hidup. Disitulah kita boleh merasa sombong. Gak jelas jawabannya. Ya udah. Ya iyalah. Siap. Oke. Bos Sugi, salam tukang kain. Bro Hendra, ciao. Salam. Salam.